dalam Alkitab ada kisah seorang yang punya hutang begitu besar, tetapi dia tidak mampu membayar hutang. Akhirnya dia dituntut dan dia mulai disiksa. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, raja itu membebaskan dia dari hutang. Tetapi orang ini pada saat ketemu dengan seseorang yang punya hutang, dia langsung menangkap orang itu dan membawanya ke algojo untuk disiksa. Kemudian orang melaporkan bahwa orang yang sudah dibebaskan dari hutang yang begitu besar, tetapi dia tidak mau melakukan, dia tidak mau juga membebaskan orang yang hutang kepada dia yang jumlahnya tidak terlalu besar. Kisah ini sebenarnya mengajarkan kita betapa saya dan saudara itu sudah diampuni oleh Tuhan. Tapi seringkali kita tidak bisa mengampuni orang yang bersalah terhadap kita. Kita menuntut, kita menjadi orang yang jahat karena kita tidak mengampuni. Maka firman Tuhan berkata, jikalau engkau tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kamu. Tuhan berfirman, karena aku sudah mengampuni kamu, ampuni juga orang yang bersalah terhadap kamu. Tuhan, Engkau melayakkan setiap kami dalam pengiringan kami mengikut Engkau. Kami banyak mengalami luka, seringkali luka-luka batin ini, luka-luka hati yang berdarah-darah, itu membuat kami tidak bisa menerima setiap janji Tuhan. Tuhan, tolong kami oleh kuasa cawan perjanjian yang disahkan oleh darah Yesus. Tolonglah kami Tuhan. Tahun ini adalah tahun perjalanan. Artinya Tuhan membuka pintu-pintu. Apa yang Tuhan firmankan, itu Tuhan akan buka. Apa yang Tuhan firmankan itu akan digenapi. Tetapi kalau engkau punya banyak perkara, engkau tidak bisa mengampuni, engkau marah-marah, engkau sakit hati, engkau khawatir, engkau takut, engkau di dalam banyak hal kita akan menjadi lemah. Persungguhan itu menjadi persoalan yang besar. Dan hari ini di tahun baru Israel, untuk supaya Tuhan berperkara, Tuhan adalah Tuhan yang menerobos Baal Perasim. Dia menerobos seperti air yang menerobos, yang mengalir dahsyat. Dia menerobos akan setiap apapun yang engkau hadapi. Dia akan membuka pintu. Pintu-pintu itu akan dibuka.
Seperti Tuhan mengurapi Kores, demikian juga Tuhan mengurapi saudara. Tuhan akan berjalan di depanmu untuk membuka pintu-pintu. Membuka pintu-pintu menaklukkan bangsa-bangsa. Menaklukkan raja-raja. Tidak ada lagi pintu-pintu yang tertutup. Semua dibuka oleh Tuhan. Palang pintu tembaga, palang-palang pintu besi, semua dibuka dan dihancurkan. Dihancurkan dan dibuka. Sehingga setiap saudara boleh menerima setiap janji Tuhan, menerima warisan, harta kekayaan yang terpendam, harta kekayaan yang tersimpan yang sudah berabad-abad lamanya. Supaya engkau tahu bahwa Tuhan adalah Yahweh Elohim Israel, Yeshua HaMashiach Ruach Kodes, yang menerobos, yang akan menyelesaikan setiap masalah. Sebelum kau mengangkat cawan ini, ampunilah saudara, siapapun. Kalau engkau ada kekhawatiran, hari ini engkau berani berkata, aku tidak akan khawatir lagi. Aku tidak akan takut lagi. Karena Tuhan menyertai aku. Aku tidak akan bimbang. Karena Tuhan yang meneguhkan aku. Saudara harus berani berkata demikian. Engkau yang lemah dalam kelemahan, dalam kesakitan, aku percaya bahwa Tuhanku besar, Tuhanku ajaib, penyembuh. Ia akan menyembuhkan semua penyakitmu. Percaya, karena Dia sendiri berfirman, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan dipikulnya. Orang mengira Dia ditindas oleh Bapa Yahweh, tetapi sesungguhnya Dia diremukkan oleh karena pemberontakan, oleh karena kejahatan yang kita lakukan. Saudara katakan, oleh bilur-bilurnya aku sembuh, oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Dan kuasa cawan perjanjian baru yang disahkan oleh darah Yesus HaMashiach, ini bukan kebetulan, tetapi ini adalah perintah Tuhan, perintah daripada Tuhan Yesus Kristus. Engkau melayakkan kami Tuhan, Engkau mengampuni setiap kami, dan kami pun mau mengampuni. Engkau melayakkan setiap kami. Kalau kami hidup dalam kekhawatiran, kami tidak khawatir. Ialah kekhawatiran itu hanya sehari, kesusahan itu hanya sehari saja. Aku tidak takut, karena aku percaya kepada Tuhan. Tuhan yang membebaskan aku dari segala kebimbangan. Tuhan yang meneguhkan aku untuk aku melangkah, sebab Tuhan menyertai aku. Semua kesakitanku, aku percaya oleh bilur-bilur Yesus HaMashiach aku disembuhkan. Melayakkan kami, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu dari Tuhan, yaitu pada waktu malam sebelum Tuhan Yesus HaMashiach diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, mengucap berkat atas roti itu. Lalu Ia berkata, inilah tubuhku, mari kita angkat, yang diserahkan dan dipecahkan bagi kamu. Jadikanlah ini menjadi kekuatan. Jadikanlah ini menjadi peringatan dan pandang korban Yesus yang mati di atas kayu salib. Melayakkan kami Tuhan, karena setiap kali kami makan tubuh dan minum cawan ini, kami memberitakan kematian sampai Engkau datang. Saudara percaya, mari kita makan di dalam nama Tuhan kami Yesus, Yesus HaMashiach. Kita makan.
Terima kasih Tuhan. Inilah cawan perjanjian baru. Setelah makan Tuhan Yesus mengambil cawan, dan cawan ini cawan darah Yesus, di mana setiap saudara ditebus oleh darah Yesus. Darah Yesus. Terima kasih. Semua surat hutang saudara dan saya dibayar lunas. Dan darah ini menjadi perjanjian berkat, menjadi perjanjian keselamatan, menjadi perjanjian perlindungan, menjadi perjanjian pemeliharaan. Tuhan memenuhi dan mencukupi segala kebutuhan, sebab Tuhan yang membuka pintu untuk engkau dipenuhi segala kebutuhan. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Ia membawa aku ke air yang tenang dan menyegarkan jiwaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan para lawan dan musuh-musuh. Dan biarlah kami penuh dengan minyak baru. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kami. Kebajikan dan kemurahan itu akan mengejar saudara. Dan kami akan diam di rumah Tuhan, memuji Tuhan, mengagungkan dan memuliakan. Saudara percaya inilah cawan darah Yesus yang menjadi perjanjian untuk kita dipelihara di masa yang sulit, di mana Tuhan membuka pintu, termasuk pintu lawatan penginjilan. Saudara percaya, mari kita sambut dan kita minum dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, anugerah, kasih karunia, di mana Engkau telah menyelamatkan kami. Kami dilepaskan, kami dimerdekakan oleh Tuhan. Kami mau hidup dalam kebenaran dan kekudusan dalam nama Tuhan kami, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Engkau berperkara. Kami akan menyimaknya dengan baik dan nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Semua benih firman jatuh di tanah hati yang baik dan Tuhan Yesus Masih memberkati. Amin. Puji Tuhan, kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini mulai dari kemarin ya sampai hari ini adalah hari Rosasana, di mana kita mengucap syukur. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang kita lakukan hari ini itu ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari Raya Peniupan Nafiri, Jewish Happy New Year 5784, dan kita memasuki tahun yang baru yang disebut Peh Dalet. Kalau tahun lalu itu Peh Gimel, tahun ini adalah Peh Dalet. Peh Dalet itu open doors, Peh Dalet itu open heaven. Di dalam bahasa Indonesia adalah tahun Tuhan membuka pintu. Ya, saudara, 4 dari 7 hari raya Israel sudah digenapi. 7 hari raya Israel ini dilambangkan dengan menorah atau kaki dian. 1 adalah Paskah atau Passover, di sana di dalam bahasa Ibrani Yom Pesak, yaitu Tuhan Yesus disalib. 2 adalah hari Raya Roti Tidak Beragi, dalam bahasa Inggrisnya Unleavened Bread, di sana Yom HaMatzot, Tuhan Yesus dikubur masuk gua.
Kemudian yang ketiga adalah hari raya buah sulung atau first fruit, Bukirim atau Yom Sifrat HaOmer, Tuhan Yesus bangkit dari kubur. Yang keempat adalah Pentakosta atau Pentakos atau Sabot. Ini yang sudah digenapi. Nah, hanya ada 3 yang belum digenapi, yaitu sangkakala atau peniupan nafiri atau trompet atau disebut Rosh Hashanah atau Yom Teruah, yaitu tahun baru Israel. Ya. Kemudian yang berikut adalah pendamaian, ya, pendamaian. Day of Atonement ini adalah Yom Kippur, ya. Yom Kippur. Jadi pernah ada perang Yom Kippur 7 hari, di mana Israel menang telak, dikeroyok 13 negara. Kemudian yang ketujuh adalah pondok daun atau tabernakel atau Sukkot. Jadi saudaraku, akan ada namanya nafiri terakhir, itu tertulis dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51, 52 dan 53. Di sana dituliskan dengan jelas akan ada trompet terakhir. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Pada waktu trompet itu berbunyi, sangkakala itu dibunyikan. Dan saudara Tuhan turun di awan-awan. Lalu yang mati di dalam Kristus, dalam Yesus Hamasinya, itu akan bangkit. Yang masih hidup akan diubahkan dalam sekejap mata. Cuma itu saja dia sudah berubah menjadi tubuh kemuliaan dan dia naik. Dan itu akan ada bagi setiap saudara yang setia dan taat, itu akan mendengarkan trompet itu nanti. Tapi saudara yang tidak setia dan tidak taat, saudara tidak akan bisa mendengar. Nah, pendamaian ini, hari raya pendamaian Yom Kippur ini, saudaraku, itu juga dilakukan. Sukkot itu sebenarnya seperti kedatangan Tuhan. Nah, patronnya adalah mengacu kepada Imamat pasal 23. Peniupan nafiri, kalau ini jatuh pada tanggal 16 kemarin. Kemudian hari raya pendamaian, yaitu jatuh pada tanggal 25 bulan 9. Nanti kita akan ada acara juga ini, doa untuk pendamaian. Ya, nanti JDS akan adakan. Kemudian pondok daun atau Sukkot, kita akan adakan pelayanan ke penjara dengan makan bersama dengan saudara-saudara kita yang ada di penjara. Kemudian yang berikut adalah, saudara harus tahu bahwa setiap 10 tahun itu ada satu dekade, itu ada semacam kayak tema begitu ya. Kalau kebetulan ini dalam satu dekade ini adalah peh. Peh ini artinya mulut. Mulut ini kalau bersuara ada gema. Ya, jadi Yosua pasal 1 ayat 8, janganlah kamu lupa memperkatakan firman. Tidak boleh lupa. Kemudian Amsal 18:21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang menggemakan akan memakan buahnya. Yang menggemakan itu artinya yang menyuarakan, yang mengatakan. Gemanya itu sampai ke ujung bumi. Dari hari ke minggu, ke bulan, sampai ke ujung bumi. Karena apa? Yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Itu dalam Galatia pasal 6 ayat 7b. Ya. Ini hanya, nah, Tuhan membuka pintu-pintu atau open doors atau open heaven. Nah, saudara, tahun 2000 ini perbatasan Sota yang ada di Merauke. Kami baru dari sana. Nah, dulu itu ada teman kita, pendoa syafaat yang bernama Melas, orang Kalimantan. Di sini ada patok atau paku. Ini Melas ini dulu cuma begini saja, nggak ada, nggak ada.
Tapi sekarang begitu megahnya, hebat, luar biasa. Presiden Jokowi membangunnya, semua perbatasan dibangun. Ya, seperti itu. Nah, saudara, dulu ini lumpur, mungkin separuh lutut ini. Tapi sekarang ini begitu megah. Ini 0.0. Jadi ujung bumi itu Indonesia. Golden Gate titik nolnya di sini juga. Ujung bumi paling timur itu adalah Sota. Nah, saudara, di perbatasannya. Jadi ini memang Indonesia ada dalam rancangan Tuhan. Kemudian Indonesia itu, saudara lihat ya, ini kalau saudara lihat ini kan seperti tangan. Ini ada paku di sini. Lalu ini anak domba yang disembelih. Jadi ini seperti kerbat, seperti bahtera, seperti tangan kiri. Bukan seperti tangan kiri ya, seperti tangan kiri, ini tangan kirinya Tuhan. Jadi anak domba yang disembelih ini di Filipina ini tiap tahun pasti ada orang yang volunteer, sukarela untuk mau disalib. Dia mengikuti satu jalan salib, jalan sengsara daripada Yesus Hamasiah, yaitu disebut Via Dolorosa. Jadi mereka dipaku betul tangannya, kakinya dipaku dan digantung di atas kayu salib. Dan ini ya, itu adalah peneguhannya karena ini seperti anak domba. Nah, ini kalau dilihat Indonesia itu tangan kirinya Tuhan, di mana tangan kirinya. Ya. Tadi di situ kan dituliskan Yesaya 49, lihat aku melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu dan di ruang, tetap di ruang mataku. Nah, ini Indonesia, coba saudara lihat ini ada paku di sini. Ini anak domba. Jadi memang Indonesia ini, saudaraku, satu negeri yang didiami oleh Kedar dan Nebayo 85%. Tetapi ditulis di sana bahwa Kedar Nebayo itu akan memberikan pujian dan pengagungan kepada Elohim Yahweh. Ishak menyembah menghadap ke timur, Ismail menyembah ke barat. Tapi karena bumi bulat, satu kali kelak, karena bumi itu bulat, mereka akan bertemu. Dan pada saat Ishak bertemu dengan Ismail, dia akan bertanya, kakak, apa yang kamu cari? Lalu kakaknya akan menjawab, aku mau menyembah Bapa Yahweh. Saudara, lalu Ishak menjawab Ismail, oke, kalau begitu kita sama. Makanya Indonesia itu ada dalam satu nubuatan. Yesaya tadi yang dideklarasikan, Yesaya 60 ayat 1 sampai ayat yang ke-7, itu bahwa Kedar Nebayo itu tersedia bagi ibadah. Mereka akan menyemarakan rumah keagunganku, kata Tuhan. Jadi akan ada pujian, pengagungan, penghormatan kepada Elohim Yahweh. Seperti itu. Nah, saudara, Yeskiel 43 ayat yang kedua, kemuliaan Tuhan itu datang dari sebelah timur. Sungguh kemuliaan Elohim Yahweh Israel itu datang dari sebelah timur. Dan terdengarlah suara seperti suara air terjun yang menderu, dan bumi bersinar karena kemuliaannya. Dari timur bagaikan kilat memancar ke barat. Itulah kedatangan anak manusia. Amin. Jadi kedatangan anak manusia itu tidak akan lama lagi. Tidak akan ada penundaan. Tidak. Kalau saya secara pribadi, Tuhan segera datang, saya lebih senang.
tetapi lawatan belum terjadi. Kita masih belum melihat orang di jalan didoakan, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati didoakan bangkit. Kita masih belum lihat. Saya punya visi, dan Tuhan berikan juga visi kepada saya. Saya juga berdoa buat orang mati, orang itu bangkit. Dan itu belum digenapi. Tapi saya percaya satu kali kelak nanti itu akan terjadi. Karena saya seperti mimpi, seperti betul terjadi, tapi saya kaget ini mimpi. Seperti itu. Nah, saudara, Tuhan membuka pintu-pintu dalam Yesaya 45 ayat 1 sampai yang ketiga. Itu tadi kita sudah deklarasikan bahwa Tuhan mengurapi Koresi, Tuhan juga mengurapi saudara. Tuhan yang memegang tangan saudara, Dia berjalan di depan saudara untuk menundukkan bangsa-bangsa, untuk menundukkan raja-raja, membuka semua pintu-pintu yang tertutup. Tidak ada pintu yang tertutup. Pintu surga terbuka. Bagaimana kita bisa menikmati surga? Itu semua ada di dalam firman Tuhan. Janjinya ada di dalam firman Tuhan. Tetapi mengapa kita tidak bisa terima? Karena ada masalah. Saudaraku, nanti semua harus menyelesaikan masalah. Selesaikan, hatimu selesaikan, hidupmu selesaikan dengan Tuhan, supaya Tuhan itu gampang untuk membuka pintu dan menggenapi semua apa yang difirmankan. Nah, saudara, Dia mengatakan semua palang-palang pintu besi, palang-palang pintu tembaga itu dihancurkan dan memberikan warisan, harta kekayaan yang terpendam, yang sudah berabad-abad, yang tersembunyi, supaya dunia tahu bahwa Engkau itu punya Tuhan yang besar, penebus, yaitu Yesus Kristus atau Yesua Masih. Nah, saudara, yang berikut adalah Yesaya 43, 18 dan 19. Janganlah ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Jadi Tuhan sedang membuat sesuatu yang baru dan sudah bertumbuh. Tapi sudahkah kita mengetahuinya? Saudaraku, seringkali kita hanya pelayanan, termasuk juga saya. Tapi kita tidak membereskan hidup kita. Masih banyak perkara dalam hidup kita ini, sehingga semua janjinya, janji Tuhan ini tidak bisa digenapi. Nah, sekarang ini Tuhan betul-betul akan membuka semua. Saudara pun juga harus terbuka. Yesaya 48 ayat 6 dan 7a. Engkau telah mendengar semua itu dari sekarang. Engkau harus melihatnya. Tidakkah kamu sendiri mengakuinya? Aku Tuhan mengabarkan kepadamu hal-hal yang baru dari sejak sekarang, dan hal-hal yang tersimpan yang belum kau ketahui. Baru sekarang hal-hal itu diciptakan, dan bukan dari sejak dahulu. Sekarang Tuhan sedang menciptakan. Makanya ini adalah musim yang baru, new season, dan ini adalah era baru
untuk saudara dan saya. Di tahun Pedalet, Tuhan membuka pintu-pintu hidup kita. Tuhan menerobos. Tuhan sebagai the master of breakthrough. Tuhan menerobos, menyelesaikan semua. Tuhan bukan hanya menerobos, tetapi Dia menerobos juga menyediakan. Tuhan itu provider, the God of provider. Tuhan yang menyediakan apapun kebutuhan. Kalau Tuhan sudah buka pintu, Tuhan akan menggenapi semuanya dan semuanya akan jadi. Amin. Tidak ada yang gagal. Mazmur pasal 20 ayat yang ke-6. Tuhan memberikan apa yang aku inginkan dan membuat berhasil apa yang aku rencanakan. Semuanya tidak ada yang gagal, tapi digenapi. Bagaimana untuk kita bisa menerima penggenapan janjinya itu? Saudara, kalau saudara ada masalah, mungkin masih ada yang terikat dengan minum minuman keras. Mungkin masih ada yang terikat dengan pornografi. Sekalipun saudara sudah pelayanan, minta maaf. Di biak ini sudah ada kaum gay dan kaum lesbi, itu sudah ada. LGBT di biak ini ada. Dan saudara bersyukurlah kalau anak-anakmu masih baik-baik. Bersyukurlah kalau suamimu itu normal. Bersyukur. Karena hari-hari ini sangat jahat. Sangat-sangat jahat. Jadi musim baru ini jangan saudara lewatkan. Era baru ini jangan saudara lewatkan. Kita hidup di musim yang baru dan era yang baru. Musim baru, the new season. Itu ada dalam Matius 9 ayat yang ke-17. Kita lihat Matius 9 ayat yang ke-17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak, sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dan dalam kantong yang baru pula. Dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Mengapa? Di musim yang baru ini ada sesuatu cara baru yang Tuhan akan berikan. Kita tidak bisa pakai lagi cara yang lama. Tuhan akan memberikan pewahyuan cara yang baru. Anggur baru kalau dimasukkan kantong tempat anggur yang lama, maka anggur ini akan mengalami fermentasi, mengalami kayak peragian begitu. Itu kantong yang tua itu akan hancur dan anggur itu akan terbuang sia-sia. Saudara punya anggur baru, saudara juga harus punya wadah yang baru, punya tempat yang baru. Amin. Tadi aku mencurahkan air yang jernih. Aku akan mentahirkan, menghapuskan semua dosa, menghapuskan semua berhala-berhala. Amin. Itu tadi profetik dalam Yeskiel 36 ayat 25 sampai 30. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, hidupmu, tubuh ini adalah tempat
mana Tuhan itu bertata. Sekarang apa yang ada dalam hatimu? Ini seperti, hati ini seperti kayak lemari. Apa isinya? Isinya itu sampah. Mungkin bau busuk atau apa. Saudara tidak akan tahu. Tetapi orang di sekitarmu dia akan tahu. Dia akan merasa orang ini busuk baunya. Sedangkan Tuhan berkata apa? Kita ini harus berbau harum. Kemana kita datang? Bau kita harus harum, yaitu harum Hamasya, harum Kristus. Amin. Seperti itu. Nah, kalau saudara diberi anggur baru oleh Tuhan, berarti saudara harus siapkan, bersihkan hidupmu ini, bersihkan. Dari kepahitan, dari kedengkian, dari kebencian. Sudah, bersihkan. Ayo bersihkan. Coba kamu renungkan, masihkah ada? Ada perkara-perkara yang kecil-kecil. Mungkin saudara tidak bawa istri orang, tidak berzina dengan istri orang. Atau kebalikannya, berzina dengan suami orang. Atau kebalikannya, mungkin pemuda-pemudi tidak free sex, tetapi saudara nonton video porno. Saudara, itu wadah saudara itu adalah wadah lama. Kalau ada anggur baru, maka itu akan hancur. Saudaraku yang saya kasihi, bersihkan supaya wadahmu itu juga wadah yang baru. Tempat di mana Tuhan itu bertata, itu adalah hatimu. Mari, kita ini sudah berdarah-darah mengikut Tuhan. Saya pernah mengatakan, Tuhan, saya tidak sanggup. Tapi saya masih tetap. Saya seringkali juga mengeluh, menggerutu, tapi saya masih tetap. Tetapi sebenarnya itu juga yang menjadi penyebab mengapa kita tidak bisa menerima penuh, tidak bisa menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Kita harus selesaikan. Tidak boleh ada kekhawatiran. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir. Amin. Aku tidak takut. Aku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Bapakku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Amin. Tuhan Yesus menyertai saudara. Dia mengasihi saudara. Engkau berharga, engkau mulia. Amin. Dia adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dasar. Saudara, musim baru, musim baru, new season,
harus disimpan di kantong yang baru. Supaya apa? Dua-duanya itu terpelihara. Dua-duanya itu tetap baik dan tidak rusak. Seperti itu. Saudara mau terima anggur baru? Jangan pakai kantong yang lama. Bersihkan hidupmu. Semua apa yang ada dalam keluargamu bersihkan semua. Suami istri coba berdialog. Dengan anak-anak coba berdialog. Menurut kamu nih, yang kurang dari papa ini apa? Dia akan bicara. Menurut kamu nih yang kurang dari mama ini apa? Mama itu terlalu cerewet. Mama itu memang luar biasa. Lalu kita berbicara. Kita bereskan semua. Di musim yang baru. Supaya pada saat anggur baru itu dicurahkan, kita sudah siap dengan kantong yang baru. Amin. Yang kedua, kita ada di dalam era baru atau new era. Yohanes pasal 4 ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Saudara, kita lihat Yohanes pasal yang ke-4 ayat 35. Ya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah di sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Saudaraku, ladang sudah menguning, tuaian sudah siap. Tetapi penuai-penuai itu yang jadi persoalan. Apakah engkau siap untuk menjadi penuai? Apakah engkau siap hidupmu ini menjadi kesaksian hidupnya? Jadi saudara itu menjadi saksi. Jadi waktu saudara datang ke satu tempat kerumunan atau komunitas, mereka akan welcome, mereka akan senang. Kenapa? Karena engkau adalah satu sosok pribadi yang menyenangkan. Tetapi kalau engkau datang di satu kerumunan, lalu orang itu berkata, dia datang lagi, dia datang lagi. Kalau engkau datang dan engkau tidak membawa harum Kristus, itu persoalan. Saudara tidak bisa menjadi saksi. Yesus Kristus, Yesua Masiah tidak bisa ditampilkan dalam dirimu. Hidupmu tidak menjadi saksi. Orang ngomel dengan engkau. Apalagi kalau engkau bocor halus. Tambah lagi mulut ember. Bocor halus itu sudah masalah, saudara. Apalagi ember. Ember itu bocor besar, maksudnya begitu. Itu saudara persoalan. Nah, ini era baru.
Jadi yang ada yang suka bocor halus atau mulut ember ini berhenti. Supaya kita bisa menjadi saksi. Kita jadi berkat. Amin. Engkau ini hidup. Waktu engkau datang ke tempat di mana orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka ini adalah kematian. Engkau ini kehidupan. Ada kebenaran. Engkau menghidupkan orang-orang yang seharusnya mati, tapi engkau hidupkan mereka. Mereka percaya Yesus Hamasiah, percaya Yesus Kristus, dan engkau bawa mereka kepada kehidupan di dalam Yesus. Karena apa? Karena harum Kristus itu kehidupan. Engkau ada di tengah-tengah orang-orang yang ada mungkin di dalam kematian, tetapi mereka akan bangkit mengikut engkau, dan mereka akan menjadi orang-orang yang ada dalam kehidupan dalam Kristus. Amin. Nah saudara, Amos pasal 9 ayat yang ke-13. Ini percepatan yang sangat sesungguhnya waktu akan datang. Saudara baca, jangan simak baik-baik. Jangan sampai saudara bilang, tadi Pak Pendeta bicara apa ya, percepatan. Oh, dia bicara cepat-cepat, pulang. Saudara, sesungguhnya waktu akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa pembajak tepat menyusul penuai dan penggirik buah anggur, penabur benih, dan gunung-gunung akan meneliskan anggur baru. Segala bukit akan kebanjiran diberkati. Bahwa pembajak tepat menyusul penuai. Saudaraku, seringkali pembajak itu menabur. Dia tabur. Nah, waktu dia tabur, di belakang ini menyusul penuai. Penuai itu berarti apa yang dia tabur itu langsung berbuah. Dia lewat dan penuai itu datang dan mengambil tuaian itu. Saudara. Jadi tidak ada lagi waktu, tidak ada. Tidak lagi ada lagi interval, jarak itu tidak ada. Pembajak itu penabur, dia nabur. Tapi begitu ditabur, langsung bertumbuh, tabur bertumbuh. Di belakang ini penuai datang, langsung ambil tuaian. Di depan pembajak menabur, langsung bertumbuh, langsung berbuah. Di belakang penuai, langsung potong, ambil buah. Ini firman apa? Apakah manusia bisa buat begitu? Tidak bisa. Hanya Tuhan. Waktu Injil diberitakan, itu tidak boleh kita biarkan. Tuaian sudah menguning, ladang sudah menguning, tapi penuai itu tidak ada. New era adalah pembajak menabur, langsung tumbuh, tabur. Penuai datang, ambil buahnya. Di belakang pembajak lagi menabur. Terus begitu cepatnya. Lawatan Tuhan ini nanti dahsyat. Begitu cepatnya. Kita tidak bisa ikuti dengan pikiran kita, tidak bisa. Dan Indonesia ada dalam rancang
Pembajak menabur, penuai di belakangnya menuai. Artinya waktu dia tabur langsung berbuah. Waktu dia tabur langsung berbuah. Itu hanya bisa kalau kuasa Roh Kudus itu bekerja. Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat. Roh Kudus dicurahkan dengan hebat. Seperti tadi dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-16 bagian B, lalu 17, 18 dan 19, 20 dan 20 sampai ayat 20. Saudaraku, Roh Kudus, Ruach HaKodes itu akan bekerja dengan hebat, dengan dahsyat. Tidak bisa diikuti dengan pikiran kita manusia. Jadi sesungguhnya waktu akan datang, waktu itu akan tiba, dan sekarang inilah waktunya, sekarang inilah eranya, sekarang inilah zamannya. Demikian firman Tuhan bahwa pembajak itu menabur tepat menyusul penuai di belakang penggiling buah anggur, langsung berbuah, langsung dituai. Itu dahsyat, itu luar biasa. Dan itulah yang sedang kita nanti-nantikan. Dan itu akan terjadi. Utara itu sudah dilawan, yaitu 7 jemaat di Asia Kecil. Barat, Amerika, Eropa sudah dilawan. Selatan, Afrika Latin itu dilawan dengan hebat. Dengan hebatnya ada gereja yang besarnya 3 kilo, panjangnya 3 kilometer. Mereka kalau ibadah bukan ribuan tapi ratusan ribu bahkan jutaan orang satu kali ibadah. Dan sekarang timur. Saya dan saudara itu ada di timur. Timur. Waktunya menerima giliran. Pembajak menabur. Langsung bertumbuh, berbuah. Penuai datang dan mengambil buah. Terus begitu, terus begitu. Itu sangat cepat. Barat sedang menanti kita. Amerika, Eropa sedang menanti kita. Siapa yang mau pergi? Siapa yang mau dipakai oleh Tuhan? Kita tidak main-main lagi. Kalau kita hanya membesarkan gereja kita masing-masing, tidak akan ada lawatan. Kita mesti harus bersinergi. Kita mesti harus bersama-sama. Supaya orang itu dilawan oleh Tuhan. Dijamah. Amin. Nah, dari sisi lain, ini saya berbicara sisi lain. Tuhan itu berdiri di muka pintu. Katakanlah ini hatimu itu ada pintunya. Dia mengetuk. Aku berdiri di muka pintu. Mengetuk. Adakah orang yang mau membukakan pintu hatinya? Adakah orang yang hatinya masih keras dan tertutup, tidak mau buka hati, tidak mau berkata, ini Tuhan, ini aku Tuhan. Engkau tahu hidup, tidak ada yang baik Tuhan. Ini aku buka hati, aku izinkan Engkau masuk untuk merenovasi, merubah, kalau perlu menciptakan yang baru. Amin.
berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan bersama-sama dengan dia, dan ia akan bersama-sama dengan aku. Saudara perhatikan, Tuhan sekarang ada bersama dengan kita, dan dia sedang mengetuk pintu. Kalau engkau masih tertutup, hatimu masih keras, maka new season, new era itu tidak akan digenapi dalam hidupmu. Apa yang Tuhan firmankan itu tidak akan jadi dalam hidupmu. Tetapi kalau engkau buka hatimu, Tuhan, aku masih suka ngomel-ngomel, aku masih suka maki-maki orang. Ada, ada saudara. Ada. Di sini tidak ada, tapi di tempat lain itu banyak yang begitu. Maki-maki, aduh. Nanti di gereja bahasa roh hebat luar biasa. Nanti di pasar dong berkelahi dong maki-maki, ya. Betul pendeta? Oh, betul sekali. Anak-anak, jangan suka melawan orang tua. Nanti anak-anak bisa bilang begini, oh mama ini tuh cerewet sampai, saya ini cuma bikin salah sedikit saja mau. Saudara, ini juga harus dibereskan. Lalu mamanya marah. Mamanya banting pintu. Oh, masih lumayan kalau banting pintu. Dia banting piring lagi. Oh, masih lumayan banting piring. Dia kasih balik itu meja. Dan akhirnya tidak makan semua. Semua piring gelas pecah. Hancur berantakan. Di sini tidak ada, tapi di tempat lain itu banyak begitu. Begini Pak Tua datang. Pak Tua tanya, Papa, selamat siang atau selamat sore. Papa, ini sudah ada kopi, sudah ada kue, ada roti. Lalu Pak Tua mulai tanya, Papa, bulan ini sudah gajian kah? Kok tak usah tanya? Dia mulai marah. Lalu istrinya juga mulai marah juga, sama. Papa itu bagaimana? Itu 1 bulan ini mau makan apa? Dia kasih amplop, ternyata amplopnya tinggal 1 lembar 100.000. 1 bulan itu makan apa? Lalu Pak Tua mulai marah, dia mulai pukul. Mama Papa itu yang terjadi. Jangan ya. Suami-suami jangan pukul istri. Jangan. Karena istri itu adalah pewaris tahta kasih karunia. Dia itu harus dikasih. Tapi kadang-kadang laki-laki juga bela diri. Habis dia terlalu cerewet jadi. Apalagi kalau laki-laki itu tukang mabuk. Aduh, sudah kasihan. Makanya nona-nona, kau harus berdoa betul-betul. Jangan kau lihat itu laki-laki gondrong, lalu pakai kacamata riben, kau senang. Jangan. Apalagi hidung mancung. Laki-laki juga sama. Laki-laki yang anak Tuhan cari nona-nona yang berdoa. Saya ini mentor anak-anak muda sampai ke pernikahan, terutama keponakan-keponakan saya. Dan mereka adalah anak-anak yang sukses. Itu luar biasa. Anak kita sendiri harus kita mentor, kita coaching. Seperti itu. Kita tidak boleh biarkan mereka hancur. Kalau yang mau, tidak apa-apa, silakan.
Oh, Pak Gembala ini siap saja kok. Ya memang kadang-kadang kalau dengar suaranya menakutkan, tapi ya memang orangnya begitu. Suaranya keras. Loh, saya khotbah kemarin di kapal itu, saudara, di kapal. Jadi saya khotbah itu, mungkin ada 3-4 jam saya khotbah di kapal, saya keliling khotbah. Tidak perlu pakai speaker, tidak perlu. Suara keras menggelegar. Nah, orang kadang-kadang sering dengar suaranya saya sudah takut. Tapi itu hanya suara saja. Sebenarnya hati saya juga lembut kok. Aduh, dipuji-puji diri. Nah, saudara perhatikan, Tuhan itu mau tinggal bersama dengan kita. Bagaimana kalau hatimu itu penuh dengan darah-darah, hancur-hancuran, hati yang penuh dengan kebencian, hati yang penuh dengan saudara harus selesaikan. Malam ini diselesaikan. Kita ada madu, yang banyak mengalami kepahitan. Dengan madu ini kita minta kemanisan. Kita minta setiap saudara dipulihkan. Saya juga kemarin cek waktu mau masuk Rosasana, saya cek hati saya berdarah-darah. Banyak hal, banyak perkara. Saya ini menyakiti hati Tuhan. Teristimewa dalam hal apa? Dalam hal saya memutuskan. Seringkali saya memutuskan sesuatu, tidak berdoa dengan kekuatan saya sendiri. Karena saya merasa saya mampu, saya bisa, dan saya pintar. Karena itu salah ternyata. Ambil satu keputusan yang keliru, yang salah. Dan akibatnya hati saya ini kayak tersayat-sayat. Tuhan,